terkadang yang tidak dilarang ini umum kebolehannya, orang mengatakan selama tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh. Nah, ini definisi yang tidak kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dipakai. Selama Rasulullah tidak melakukan berarti tidak boleh. Nah, itu tidak ada. Nah, karena banyak hal di dalam syariat ini yang ijtihad ulama memang tidak ada zaman Rasulullah tidak dilakukan, tapi kemudian dilakukan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ulama kemudian mengatakan dari hadis ini dapat kita ambil definisi bid'ah. Man ahdatsa, membuat sesuatu yang baru. Fi amrina, dalam urusan agama. Jadi kalau baru dalam urusan duniawi tidak bid'ah. Yang dimaksud bid'ah dalam hadis ini fi amrina, dalam urusan agama. Ma laisa minhu, yang tidak pernah diajarkan dan tidak sesuai. Walaupun definisi ketiga ini sekarang terjadi perbedaan, ya, perbedaan dalam mengukurnya. Ma laisa minhu maksudnya yang tidak pernah diajarkan atau tidak semakna. Nah, ini yang luas. Yang disebut dengan semakna ulama, ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ada istilah bid'ah hasanah dan ada istilah bid'ah sayyi'ah. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengatakan, dan ini kan pemahaman, maksudnya semua perkara baru dalam urusan agama tetapi ada dalil umumnya yang membolehkan, dalil umumnya ini, maka dia tidak termasuk bid'ah yang dilarang. Ini secara umum aja, kajiannya detail. Jadi perkara yang baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang tidak ada dalil dasarnya atau tidak ada ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i memahami ma laisa minhu ini yang berakibat tidak baik dan tidak ada dasar maslahatnya dalam agama. Tapi kalau ada, walaupun baru dalam urusan agama, disebut dengan bid'ah hasanah. Nah, ini banyak contohnya. Cuma pendapat ini oleh beberapa pendapat yang lain tidak diterima. Makanya ada yang tidak menerima, tidak ada istilah bid'ah baik dalam. Kenapa? Karena beda cara pandang. Nah, Imam Syafi'i mengambil contohnya itu seperti, ini di banyak contoh sering disebut mengumpulkan Quran. Mushaf ini, Quran ini pada zaman Rasulullah tidak ada di dalam buku. Baru dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan dijadikan mushaf seperti sekarang ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan banyak lagi yang lain, baik itu dalam urusan keilmuan yang mendukung syariat. Keilmuan itu kan banyak munculnya setelah masa setelahnya. Ya, itu perkembangan dari menjaga syariat ini. Jadi di sini definisi yang tiga ini baru dalam urusan agama dan dan tidak ada dasarnya. Nah, sekarang terjadi perdebatan contoh, dan ini perdebatan di furu' cabang. Ini untuk menceritakan saja, tapi terserah mau di mana yang kita ikuti. Contoh, ada yang mengatakan salaman habis sholat bid'ah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu mau pulang salaman kan? Ada yang mengatakan bid'ah karena Rasulullah tidak pernah salaman habis sholat. Ya sama juga, ngeluarkan HP dari saku habis sholat pun tidak pernah zaman Rasulullah. Atau beda-beda, ini kan pemahaman. Nah, tetapi dalil anjuran kita salaman dan tidak ada waktunya dibatasi, itu ada. Anjuran kita kalau bertemu dua orang saling bersalaman, kemudian apa kata Rasulullah? Selama belum lepas tangannya itu dosanya berguguran. Dalilnya ada, tapi waktunya nggak disebut, terserah kapan. Nah, ada yang mengatakan boleh saja, ya, daripada bertumbuk habis sholat, ya, itu tidak ada. Maksudnya
selama dia ndak mudarat, kenapa ndak boleh gitu? Karena larangannya pun ndak ada. Nah, terkadang yang tidak dilarang ini umum kebolehannya, orang mengatakan selama tidak dilakukan Rasulullah ndak boleh. Nah, ini definisi yang tidak kalau dalam mazhab Syafi'i ini ndak dipakai. Selama Rasulullah tidak melakukan berarti ndak boleh. Nah, itu ndak ada. Nah, karena banyak hal di dalam syariat ini yang ijtihad ulama memang tidak ada zaman Rasulullah tidak dilakukan, tapi kemudian dilakukan, dibuat ya. Seperti kajian kita ini kan hari tertentu, jam tertentu habis subuh hari apa nih? Hari Sabtu. Kalau dicari dalam sirah pening pala kita. Hari Sabtu ada enggak kajian habis subuh di masjid? Ya kan? Payah. Tapi yang namanya majelis ilmu itu umum, dalil umumnya ada udah. Jadi pakai itu. Jadi zikir, contoh zikir habis sholat, zikir bersama, ya kan? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan yang jelas secara umum dalil perintah berzikir itu ada. Dan Rasulullah setelah sholat berzikir, ada dalilnya. Baca subhanallah 33, kan kita ambil tuh dari hadis. Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kemudian pesan Rasulullah pada sahabat setiap habis sholat, Allahumma inni doa setelah sholat itu diajarkan oleh Rasulullah pada sahabat. Ada gitu. Ya. Apakah bersama-sama tidak boleh atau harus sendiri-sendiri? Itu masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada ijtihadnya. Jadi kalau kita ini sampai di mana guru kita belajar, kita lihat dalilnya, ikuti yang kita tenang. Ya. Yang salah itu orang tidak mau berdoa, tidak mau zikir. Habis sholat pergi dia. Pergi pun belum tentu zikir dia, entah apa kok juga. Ya kan? Mending zikir lah. Dan zikir itu tidak ada tentu waktunya. Bahkan di dalam Al-Quran zikir itu jangankan sehabis sholat. Zikir itu ciri-ciri ulul albab itu kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Apa katanya? Firman Allah, qiyaman, mereka yang yadhkurullah, mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, bahkan baring pun zikir. Saking zikir itu luas waktunya. Kita baring pun kita diperintahkan zikir. Apalagi lagi hati lagi khusyuk habis sholat, ini kan lagi bersih hati nih. Insyaallah ya. Jadi contoh, jadi kembali lagi definisinya perkara baru. Tidak semua baru, ada kaitnya lagi dalam urusan agama. Ada kaitnya lagi yang tidak sesuai, yang tidak ada dalilnya atau secara umum ataupun khusus di dalam ajaran agama. Ini 3. Nah, ini perlu ilmu sebetulnya. 3 ini. Jadi tidak semua baru. Ada orang main-main dia mengolok-olok ajaran Islam. Ini orang nyindir nih tidak bagus juga. Dibilangnya zaman Rasulullah hajinya pakai unta. Berarti bid'ah sekarang kalian pakai pesawat. Nah, itu tidak benar dia. Haji itu hajinya yang syariat. Kendaraan wasilahnya itu bukan dalam urusan agama ya terserah mau perkembangan zaman. Jangan dibilang unta itu naik untanya itu sunnahnya enggak ya. Pakai kendaraan. Nah, itu cara memahaminya. Terus sikat gigi kan siwak. Sekarang sikat gigi orang ada yang tidak pakai siwak tapi pakai sikat gigi odol. Apakah itu bid'ah? Kan payah kajinya. Ya enggak lah. Karena itu ilmu yang menjadikan kita paham itu ada ilmu makosid namanya. Jadi pakai odol bid'ah pula kan ajab wah. Cari akar. Itu perkembangan zaman. Sekarang kayak semakin mudah ya. Ikuti. Peci ini tidak ada di zaman peci ini mazhar. Ya, ulama mengatakan penampilan dijaga itu. Nah, penampilan apakah harus begini? Ini kan perkembangan dan ini ijtihad ulama juga kok. Dari masa ke masa. Ya, kalau di Mesir itu lebih tinggi lagi namanya torbus. Orang Al-Azhar itu kan ulama Al-Azhar itu lebih tinggi lagi. Apakah itu ada zaman? Tidak ada juga. Tetapi makosidnya sudah tercapai. Wibawa dan penampilan. Menutup aurat juga sama. Ada standar menutup aurat. Apapun merek bajunya terserah. Ini kan kreasi kita sekarang model begini.
Jadi kalau sudah sampai di situ, yang maksud bid'ah ini adalah baru dalam urusan agama. Contoh ya, yang paling mudahnya, sholat zuhur 4 jangan jadi kelima, itu bid'ah. Habis itu kiblat itu maksudnya menghadap Ka'bah, jangan membelakangi Ka'bah. Itu aja lah yang pokok-pokoknya. Dan sering istilah bid'ah ini dalam istilah fikih dulu itu maksudnya pada urusan akidah dan syariat yang sudah diketahui tidak perlu dipertanyakan lagi. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Makanya orang yang tidak mau bayar zakat itu jatuhnya itu kemurtad. Ya, dia melakukan itu. Jadi ikhwatal iman itu definisi bid'ah secara sederhananya. Adapun yang di bawah terjadi di perdebatan-perdebatan, ulama mengatakan selama masih ada dalil umumnya dan lihat pendapat fikih ada, itu terserah kita ikut madrasah mana ya ketenangannya. Ada contohnya. Baik, itu kira-kira hadis yang kita pelajari hari ini. Jauhi bid'ah dan bid'ah itu sesat. Maksudnya agama Islam ini agama dasarnya sanad ilmu, bukan karang-karang. Tidak mengarang. Kita bercerita tentang surga neraka itu nggak ngarang-ngarang, ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita menceritakan tentang adab-adab yang ada dalam Islam ini ada dasarnya Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Jangan dikarang-karang baru. Termasuk mengarang-arang baru tuh mengatakan ada nabi setelah Rasulullah, itu bid'ah tuh. Ya, sesat. Karena Rasulullah tuh khatimul anbiya. Jadi udah syariat Islam ini sudah sempurna, insyaallah. Adapun perbedaan pendapat fikih itu tidak serta-merta kita bilang sebagai bid'ah. Ya beda ya, perbedaan mazhab dalam fikih itu tidak boleh orang yang berbeda pendapat kita sebut bid'ah, tidak boleh. Ya. Karena kita harus kaji dulu apa dasarnya. Kita kan ilmu ini banyak, ya maka dikaji dulu. Jadi di masyarakat pun sama, masya Allah, masyarakat sudah arif ya saya kira. Perdebatannya udah lama, tapi kemudian sekarang ini sudah matang. Mau sholat subuh pakai kunut ataupun tidak, kita sudah paham. Masing-masing ada dasarnya. Yang salah itu yang tidak mau sholat subuh, itu parah. Kayak gitulah. Berdoa setelah sholat ataupun sendiri-sendiri, pilih, terserah. Yang jelas lebih utama kita berdoa, baik itu bersama-sama atau sendiri. Yang salah itu yang tidak mau berdoa, tidak mau dia ngangkat tangan, itu sombong namanya pada Allah. Dan lain sebagainya, zikir, bab-bab seperti itu. Ikhwatal iman, ini kira-kira kajian kita tentang anjuran untuk saling menasihati dalam kebaikan, berwasiat dalam ketakwaan. Nasihat kita untuk taat kepada pemimpin dan jangan mengada-ngada, itulah intinya. Jangan mengada-ngada dalam agama ini. Nah, kalau mengada-ngada itu sesat, tidak boleh. Ikuti apa yang ada dalilnya, apa yang diajarkan ulama kita dari pemahaman mereka pada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ulama itu mengada-ngada, itu biasanya sudah ditulis oleh ulama yang lain. Ini mengada-ngada, biasanya ulama pun sesat dibilang, bukan ulama namanya. Mubtadi, orang yang pelaku bid'ah, itu udah ada. Di dalam literatur keislaman pun ada. Tinggal kita bertanya, ini boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah walakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah luruskan pemahaman kita. Semoga Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita dengan ilmu, Allah muliakan kita dengan iman. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.